Saya nggak mau tahu, kamu nggak usah pedulikan taktik macam-macam. Dapat bola kamu hajar dan masukin ke gawang. Saya nggak mau tahu, kamu nggak usah mikir taktik macam-macam, dapat bola, hajar, dan masukin ke gawang. Kalimat itu terdengar sederhana, bahkan mungkin terdengar heroik di telinga orang awam. Tapi bagi pemain yang tumbuh dan ditempa di sepak bola Eropa yang penuh struktur, kalimat seperti itu bukan motivasi, itu alarm bahaya. Dan disitulah semuanya bermula. Kekalahan 1-0 Indonesia U22 dari Filipina di SEA Games kemarin malam bukan sekadar hasil buruk. Ini bukan kekalahan biasa. Ini adalah tamparan keras yang memukul bukan cuma pemain di lapangan, tapi seluruh ekosistem sepak bola nasional. Menyakitkan, memalukan, dan jujur saja membuka borok yang selama ini ditutup rapat-rapat. Karena mari kita jujur, dalam sejarah SEA Games, Indonesia tidak pernah kalah dari Filipina. Bukan karena Filipina lemah, tapi karena kita selama ini memang berada beberapa tingkat di atas mereka. Dari kultur sepak bola, kualitas pemain, jam terbang, hingga ekspektasi publik. Tapi semua itu runtuh dalam 90 menit yang terasa seperti mimpi buruk. Bukan lewat laga sengit, bukan lewat duel dramatis, tapi lewat permainan Indonesia sendiri yang benar-benar di bawah standar. Sejak menit pertama ada satu hal yang langsung terasa. Tim ini tidak tahu harus bermain bagaimana. Bukan soal kalah duel, bukan soal kalah fisik, tapi kehilangan arah. Kontrol bola buruk, passing berantakan, decision making kacau. Bola terlalu sering hilang di area yang seharusnya aman. Build up terasa seperti coba-coba, transisi lambat, dan semakin lama laga berjalan semakin jelas bahwa ini bukan sekadar hari buruk. Ini soal tidak adanya skema hidup di lapangan. Pemain seperti berjalan tanpa peta, tidak tahu kapan harus mempercepat tempo, kapan harus menahan bola, kapan harus menyerang ruang, dan kapan harus menarik lawan keluar dari blok rendah. Semua serba improvisasi, semua serba reaktif. Tidak ada rencana A, apalagi plan B. Dan disinilah sorotan mengarah ke satu nama, Indra Syafri. Pelatih berpengalaman, penuh jam terbang di kelompok usia. Tapi di laga ini dia terlihat kehabisan ide. Dari menit awal sampai akhir, pola permainan Indonesia nyaris tidak berubah. Dorong bola ke sayap, crossing ke kotak penalti, harapan ada keajaiban. Masalahnya Filipina datang dengan satu misi jelas, tutup tengah, rapatkan lini, biarkan Indonesia frustrasi. Dan mereka melakukannya dengan disiplin luar biasa. Tapi apa respons Indonesia? Tidak ada. Tidak ada overload di half space, tidak ada rotasi posisi gelandang, tidak ada cutback dari lini kedua, tidak ada tembakan jarak jauh yang konsisten, tidak ada kombinasi cepat 1-2. Yang ada hanya crossing demi crossing, pola yang sama, diulang terus seperti kaset usak. Padahal dari menit ke-15 saja semua orang sudah bisa membaca bahwa strategi itu mentok. Dan ketika akhirnya kebobolan, situasinya justru makin parah. Bukannya bereaksi dengan struktur yang lebih jelas, Indonesia justru makin gerusa-gerusu. Semua ingin jadi pahlawan, semua ingin cepat menyamakan kedudukan, tapi tanpa organisasi, usaha individu hanya jadi kebisingan. Di titik inilah muncul rasa frustrasi yang paling terlihat di wajah satu pemain, Ivar Jenner. Nama yang selama berminggu-minggu diperdebatkan, diperjuangkan, dipromosikan, dijadikan simbol harapan. Pemain muda yang terbiasa dengan sepak bola terstruktur, ritme tinggi, dan instruksi yang detail. Tapi di lapangan, ia terlihat seperti gelandang yang dilempar ke medan perang tanpa kompas. Ivar berkali-kali membuka ruang, meminta bola, mencoba mengatur tempo, tapi koneksi antar lini nyaris tidak ada. Bek ragu laik, gelandang lain salah posisi, striker terlalu jauh, saya berdiri terlalu melebar tanpa opsi progresi. Ia mencoba menghubungkan titik-titik yang sebenarnya tidak disiapkan untuk saling terhubung. Dan wajar jika akhirnya frustasi. Karena bagi pemain seperti Ivar, kekalahan bisa diterima. Tapi bermain tanpa rencana adalah penghinaan terhadap profesi. Kabar yang beredar usai laga makin memperkeruh suasana. Disebutkan bahwa Ivar benar-benar naik pitam di ruang ganti. Bukan karena skor, tapi karena pendekatan permainan yang ia jalani dianggap tidak profesional. Semua serba spontan, semua serba jalanin aja di lapangan. Tidak ada pola yang bisa dipegang, tidak ada struktur yang bisa dijadikan sandaran saat situasi sulit. Dan dari sinilah muncul pernyataan yang bikin heboh. Pelatih Jongjutreh Mark Van Ong, seorang pelatih yang jarang bicara ke publik Asia Tenggara, disebut menyesal melepas Ivar ke SEA Games.
Dia bilang ini ngerusak CV pemain. Pedas? Iya, tapi jujur. Dari sudut pandang sepak bola Eropa, pernyataan itu masuk akal. Seorang pemain akademi yang dinilai berdasarkan pemahaman taktik, konsistensi peran, dan kontribusi sistem, tiba-tiba tampil di tim yang bermain tanpa fondasi jelas. Statistiknya turun, perannya kabur, impact-nya hilang. Bukan karena kualitasnya menurun, tapi karena sistemnya tidak mendukung. Dan itu bahaya. Karena bagi klub, yang dilihat bukan konteks, tapi performa. Masalah ini tentu tidak berhenti di pelatih. Federasi juga tidak bisa cuci tangan. Tim ini dibentuk, dipilih, dan dikirim dengan restu penuh. Proses penunjukan pelatih, pemilihan pemain, hingga pola persiapan adalah tanggung jawab sistem. Erick Thohir sebagai pucuk pimpinan tentu tidak bisa lepas tangan. Ini bukan sekadar satu kekalahan. Ini soal reputasi sepak bola Indonesia, soal kepercayaan pemain diaspora, soal citra kompetisi usia muda kita di mata luar. Kalau pemain yang datang dari Eropa pulang dengan frustasi, itu alarm besar. Karena ke depan, siapa yang mau datang kalau pengalaman sebelumnya buruk? Evaluasi bukan pilihan, evaluasi adalah kewajiban. Kalau pola pembinaan, pendekatan taktik, dan filosofi permainan tidak dibenahi, maka kekalahan seperti ini bukan anomali. Ini hanya permulaan. Hari ini Filipina, besok siapa? Pada akhirnya kekalahan ini bukan tentang satu skor 1-0. Ini tentang kegagalan perencanaan, kegagalan membaca lawan, kegagalan menyusun strategi yang relevan, dan yang paling parah, kegagalan menyediakan sistem bagi pemain untuk berkembang. Kalau pemain berbakat pun dibuat frustrasi, kalau pelatih kehabisan ide dan federasi lambat bereaksi, maka jangan heran jika sepak bola kita terus jalan di tempat. SEA Games seharusnya jadi panggung pembuktian, tapi malam itu justru jadi ruang pengakuan pahit bahwa fondasi tim nasional usia muda kita masih rapuh. Masih banyak yang harus dibenahi, dari filosofi bermain, metode latihan, hingga keberanian untuk beradaptasi. Karena sepak bola modern tidak bisa hidup dari semangat saja. Ia butuh rencana, ia butuh struktur, ia butuh kejelasan. Dan kalau tidak, kalimat hajar aja ke gawang akan terus terdengar sebagai simbol bahwa kita masih jauh dari sepak bola yang sesungguhnya. It's hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words, you can say them back, I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages, a vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up